Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. At-tasawwuf alladhi nuriduha. Kam? As-suhbah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suhbah. Perbincangan ketiga yaitu tentang manhaj yang sahih. Di 53 itu manhaj, di mana seorang syekh mentarbiyah murid dengan manhaj yang sahih. Bahkan dikatakan bahwa kayu ukur syar'iyah atau ghaira syar'iyah sebuah madrasah tarikat atau intaj ghair intaj, benar atau tidak benar, dan muntij, apa muntij itu, produktif atau tidak, melahirkan murid-murid yang saleh dalam madrasah tarikat ini dilihat daripada 3 perkara. Pertama, Syekh Al-Kamil, syekhnya kamil. Kedua, Al-Muridus Shadiq, muridnya jujur. Yang ketiga, al-manhajus sahih, manhajnya sahih, ya, la yukhalifu syariah walal aqidah. Bila 3 ini ada, maka madrasah itu akan melahirkan, ya, dan madrasah ini yakni syar'i, yakni benar, dan akan muntij. Memang kita tidak menolak bahwa ada syekh yang tidak kamil. Maknanya tidak kamil itu tak ada ilmu syekh. Karena seorang syekh mursyid, di samping dia seorang yang alim, ya, dan arif, dan dia seorang wali. Wali dalam pengertian bahwa ruhaninya berada dalam wilayatullah, di dalam wa huwa yatawallas salihin. Allah yang sudah menangani. Kita sudah bincang dulu, wali yang dalam istilah tasawuf itu wali, bukan wali. Ya. Wali wazan daripada fa'il. Kalau wali wazan daripada fa'il. Wali dari ulatul amr, waliul amr. Ya. Kalau wali wazan daripada fa'ilun, hamidun, rahimun. Wazan fa'il itu ada pada isim fa'il dan ada pada isim maf'ul. Rahim bimakna marhum dan bimakna rahim. Begitu juga wali bimakna al-fa'il dan bimakna al-maf'ul.
Seorang syekh mesti wali. Bimakna fa'il, bahwa dia mampu mengalahkan nafsunya untuk ibadah. Kalau bimakna maf'ul, maknanya dia telah ditangani, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia seorang fani dan baqi. Seorang yang berhasil meninggalkan keburukan, fana. Ya. Meninggalkan keburukan sehingga dia mampu meninggalkan rasa ada dirinya. Ada itu kan, itu perbincangan tasawuf. Ada dianggap sumber dosa. Pada pemahaman yang lebih tinggi dalam Islam, dosa bukan hanya mukhalafatus syariah, itu zahir. Orang lupa boleh melakukan mukhalafatus syariah. Dan anak kecil mukhalafatus syariah. Orang gila mukhalafatus syariah. Atau orang tidur mukhalafatus syariah. Ya. Atau orang jahil mukhalafatus syariah. Maknanya orang mukhalafatus syariah ini jika lupa dimaafkan, jika tertidur dimaafkan, jika gila dimaafkan, budak kecil dimaafkan. Maka tengok semua itu ya, adalah orang-orang yang dimaafkan. Tapi bila bukan tidur, bukan anak kecil, bukan, lalu mukhalafatus syariah, ya, maka sebabnya adalah ghaflah atau nisyan, lupa kepada Allah atau lalai. Dan itu tidak dimaafkan. Dan sifat lupa, sifat lalai itu pada batin kita. Ya. Pikiran yang disebut pada pikiran kita maksudnya pikiran batin. Nah. Sekarang orang lupa, syariah memaafkan karena dia melakukan perbuatan yang sama. Tapi kenapa ini dimaafkan oleh syariah? Karena ini hanya zahirnya saja berbuat, batinnya tidak. Maka sumbernya di sini. Akhirnya yang disebut maksiat adalah lupa kepada Allah. Jika lupa kepada Allah, maknanya ingat kepada selainnya. Karena orang apabila menghadap ke depan, maknanya ada yang dibelakangkan. Jika dia lupa Allah, berarti ada ingat kepada selainnya. Itu sebab yang selainnya ditinggalkan. Bermula daripada mukhalafatus syariah sampai kepada sumbernya. Bermula dari maksiat sampai kepada sumber maksiat, yaitu memandang bahwa diri ada dan itulah sumbernya. Nah, maka wali dalam pengertian isim fa'il maknanya dia fana. Kalau wali dalam pengertian isim maf'ul maknanya baqa. Itu sebab salah satu daripada pengertian al-wali huwa al-fani wal baqi. Faniya anhu wa baqiya bihi.
lupa dari dirinya dan ada dengan Allah. Artinya perkara wilayah itu perkara batin, ya, yang sudah tidak lagi mukhalafatus syariah. Nah, bukan wali yang dipahami terbang, jalan di air, aneh-aneh, rambut panjang, kuku panjang, tak sholat, tak ini duduk dalam hutan, dalam gua. Tahu-tahu dalam gua di atas bukit turun terbang gitu. Ini. Kalau itu pun itu wali, itu serendah-rendahnya wali. Nah, orang masuk tarekat, nah ambil itu. Itu macam kumbahan kilang. Itulah kumbahan tasawuf. Nah, maka syarat daripada mursyid itu wali. Batinnya sudah meninggalkan selain Allah, termasuk dirinya tak ada. Mungkin orang wali tapi tak alim. Boleh bimbing manusia, boleh. Bahkan ujian seorang ahli ilm selalu jatuh di tangan seorang wali yang naqis, bukan kamil. Karena biasanya orang yang punya ilmu tak nak ditarbiyah kepada orang yang ilmunya sama, dia nak yang tarbiyah ilmunya lebih. Bahkan ilmunya sudah lebih pun sombongnya tak nak mengakui. Jadi ingin lebih lagi. Tetapi bila dah macam orang sakit, jatuh ke tangan seorang wali yang naqis, tidak kamil, tidak alim. Karena macam dah terukkan sangat. Akhirnya dia tak pergi cari dokter di Jerman lah, dah tak apa, dokter di Bangi pun ada lah. Yang penting sembuh. Dengan ilmunya dia merasa bahwa dia sakit. Akhirnya dia tak payah pikir, dah teruk. Yang penting dia. Selalu Imam Al-Ghazali jatuh kepada seorang yang ilmunya di bawah dia. Itu gurunya. Imam Sya'rani, Ali Al-Khawas, gurunya ilmunya jauh di bawah dia. Tapi rohaninya mewaris dari dia. Artinya kita bincang pasal mursyid. Mungkin ada yang wali naqis, bukan mursyid kamil. Tapi di zaman sekarang yang kita perlukan mursyid kamil. Ya, di zaman sekarang yang kita perlukan mursyid kamil. Ya. Nah, jika mursyidnya kamil, manhajnya sahih, maka itulah Tariqatul Rahman. Di mana diajarkan si murid itu oleh syekh dengan manhaj kamilnya di madrasahnya, yaitu tariqah. Ya. Maka tasawuf, sebuah program ini diajarkan di dalam tarikat dengan manhaj. Dengan manhaj. Manhajnya pertama adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu. Yang kedua as-suhbah. Suhbah di sini al-insanu ijtima'iyun bi tab'ih. Manusia itu makhluk sosial. Bukan hanya sebagai seorang individu, tapi dia juga sebagai manusia ijtima'i. Mayyalun ilal ijtima'i bin nas wal isti'nasi bihim. Manusia punya kecenderungan yang sangat kuat untuk bersama manusia, berhimpun. Dan isti'nas bihim, tentram, ya, dengan mereka. Wal insanu indama yattakhid
yattakhidhu sahiban lahu la budda an yakuna hunaka rabitun bainahuma huwa alladhi adda ila ijtima'ihima wa suhbatihima. Manusia kita ketika menjadikan seorang sahabat untuknya, maka mesti ya ada ikatan antara dua orang itu. Ikatan inilah yang membuat dia senantiasa bersama dan bersahabat. Ada ikatannya. Falladzi yanzuru fil mujtama' yajidu anna an-nasa tasannafu ila iddati asnaf. Kalau kita lihat di masyarakat, kita akan melihat bahwa manusia ternyata berkelompok-kelompok. As-sabab fi dzalik, apa sebabnya? Ikhtilafu maqasidihim wa ahwalihim wa akhlaqihim wa sifatihim. Sebabnya adalah karena berbeda matlamatnya. Berbeda tujuannya. Orang bersama itu karena tujuannya sama. Jika berbeda, dia cari kelompok lain. Wa ahwalihim, dan keadaan jiwanya. Akhlak dan sifat-sifatnya itu yang menyatukan itu sifat. Fa ahlul iman jama'ahumul iman billahi ta'ala. Golongan ahli iman itu dihimpunkan oleh imannya. Wa ahlul kufur jama'ahum annahum kuffar. Walau nazarta ila tujar bis suq lawajadta annal mala wat tijara wal maslahatal wahidah hiya allati jama'atuhum. Tengok di pasar. Harta, perdagangan dan kemaslahatan yang sama itu yang menghimpun mereka. Sehingga ada ikatan bisnismen, ada pertubuhan pedagang, ada Fal insan innama yujalis man huwa fi jinsihi alladhi yattafiq ma'a muyulihi wa afkarihi. Manusia ketika yujalis akan duduk bersama, bersahabat kepada orang yang sama jenis. Manusia dengan manusia, tak mungkin manusia dengan binatang. Ya. Kemudian yang kecenderungan dan pemikirannya yattafiq. Orang cari satria, hero-hero, akan jumpa gurunya yang macam itu. Fa idza ma hasalal ittifaqu la budda an yu'athir ahadun fil akhar. Jika terjadi kesepakatan, maka mesti ya ada seorang yang mempengaruhi yang lain. Ketika sudah disatukan, maka ada seorang yang mempengaruhi yang lain. Wal qarin bil qarini ya yaqtadi. Kawan diikuti oleh kawan. Fal mukhalatah la takhlu min rabitati ma bainal mukhtalitain. Maka pergaulan itu mesti ada ikatan yang ada di antara orang yang bergaul, bercampur itu. Kalau lam takun rabitah bainahuma lamasta'nasa kullun minhuma bisahibih. Kalau tidak ada ikatan itu di antara kedua orang itu minimum, maka salah satu dari antara mereka berdua tidak akan tentram bersahabat dengannya. Wa ahamiyatus suhbah ta'ti anna sifatil ashab wa akhlaqahum tasri baina ba'dihimil ba'd. Salah satu kepentingannya bersahabat itu
di mana bahwasanya sifat-sifat persahabatan dan akhlak-akhlak mereka itu akan tasri, akan mengalir di antara sesama mereka, satu sama lain. Yang ini akan macam dia, yang dia akan macam dia. Intinya yang kuat akan mempengaruhi kepada yang lemah. Jika kuat sabarnya akan mempengaruhi kepada yang tidak sabar. Kuat ridhonya akan mempengaruhi kepada yang tidak ridho. Kuat hudurnya akan mempengaruhi kepada yang lemah. Pergaulan jahat pun begitu. Wa dzalika li anna an-nafsa majbulatun 'alal iqtida, karena jiwa ini berkarakter untuk meniru, mengikut. Kita punya karakter memang meniru orang. Bukan kita nak meniru, memang karakter kita ada, kuat sangat. Dan dengan karakter inilah orang boleh bersama. Karena kalau tak ada karakter itu, orang akan tolak orang lain. Itu dikatakan bahwa manusia ini bukan hanya manusia sebagai individual, tapi juga dia sebagai manusia sosial. Sisi sosialnya itu punya kesiapan untuk meniru, dan disinilah dia boleh hidup untuk membangun peradaban, untuk membangun kepentingan bersama, untuk menciptakan satu generasi. Jika tidak, maka orang akan hidup sendiri-sendiri. Maka jika jiwanya bersama-sama pergi ke Allah bertauhid, dia akan berhimpun dengan orang-orang yang sama. Jika tidak, maka akan berpecah belah. Fa indama yujad sahibul iman baina ahlil ma'siyah fa imma an yata'athar bihim fayaqa'u bimithli ma yaqa'una bihi minal ma'asi wa imma an yu'athir fihim fayad'uhum ila tarki hadhil ma'asi. Maka ketika orang yang punya iman berada di tengah-tengah ahli maksiat, ya, maka ada dua perkara yang terjadi. Imma ada yang terpengaruh dengan mereka, maka jatuh kepada maksiat yang sama. Dan imma dia mempengaruhi mereka, maka dia mengajak, ya, untuk meninggalkan maksiat itu. Maka itu sebabnya kenapa dalam tarbiyah dia dilarang bergaul dengan orang. Maka dikatakan al-khalqu da'in wal haqqu dawa. Itu orang itu penyakit. Obatnya Allah dulu hadirkan. Bila kita dah kuat jiwa, karena kita bersahabat itu jiwa, bukan fisik. Jika lemah maka terbawa kepada kelemahan. Jika kuat, kalaupun dia tak dapat mempengaruhi, minimum dia tak terkesan, tak terpengaruh dengan keadaan. Jika dah boleh begitu, maka boleh bersama dengan orang. Nah, sepatutnya orang yang hidup di masyarakat sebagai pendakwah, maka dia kuat, dia punya jiwa. Itu sebab jiwa itu akan kuat apabila menerima iktida dari yang lain. Karena Islam itu torekonya iktida. Ya. Itu sebab ulama-ulama yang bijak-bijak, yang sangat cerdas, sengaja dia menciptakan satu wiliu, bi'ah, satu persekitaran yang soleh, agar dia berhimpun orang-orang yang sama tujuannya, sehingga tumbuh. Ya. Sebetulnya tak payah ramai orang. Jika ada jiwa satu yang kuat, cukuplah dia dengan satu orang. Tapi ketika tak ada, maka boleh ciptakan satu lingkungan.
satu jamaah, ya, yang hatinya terus pergi ke satu matlamat, maka akan terbangun jiwa itu. Tapi sebetulnya memang tak dapat diganti dengan wiliu yang diciptakan sekitaran. Karena ada satu jiwa yang memang center. Dan ini fadl min Allah. Ada orang yang menjadi center ruhani. Sehingga ruhani dia yamuddu. Apa yamuddu itu? Ya, imdad. Menyebar. Itu sifat Allah lah. Bukan sifat dia, tapi dia memang Allah berikan fadl. Maka barangkali itulah yang disebut kutub, center. Sehingga murid-muridnya menamakan madrasah ruhaninya itu dengan nama dia. Syaziliyah misalnya, Qadiriyah misalnya. Dan setiap zaman ada orang yang menjadi center ruhani. Dan itu sunnatullah, hukum Allah. Ya, bukan ada sesuatu yang aneh, bukan. Dalam berbagai bidang ada pakarnya yang menjadi center. Hatta dalam bacaan Al-Quran tiba-tiba ada Iqra. Semua satu dunia Iqra. Orang dah buat macam itu. Dalam bidang ekonomi, politik, ada. Tapi ketika ruhani tolak. Karena memang lawannya ruhani nafsu. Yang lain semua nafsu, yang ini nak dibuat tak ada nafsu, tak jadi. Orang hidup dengan nafsu. Itu sebab kenapa tarikat tersingkir dari pahaman umat Islam. Padahal yang namanya tasawuf itu iqtida. Bukan al-iktifa bil kutub, la. Walakin bil iqtida. Wa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berdasarkan agama khalilnya. Maka hendaklah seseorang dari kalian melihat siapa kawannya. Wa qad qila 'anil mar'i la tas'al was'al qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Mau tahu tentang orang, jangan ditanya orangnya. Karena kalau ditanya dia cakap soleh. Kamu soleh? Oh, saya soleh lah. Solehuz zaman, waliyuz zaman. Orang dulu dikasih bangku irsyad sebagai mursyid, lari. Mereka mengatakan sarang harimau, tahu sarang ya? Ya. Kursi jadi mursyid lebih saya takuti daripada sarang harimau. Sekarang orang berebut mengaku mursyid, buat iklan pula, ya, buat iklan di Facebook, bahkan dibagi dalam kad bisnis, ya, ditulis fulan mursyid tarekat. Lizalika fa'ala al-insani an yakuna hadaran fi ikhtiyarihi li ashabihi li'annahu in lam yu'thir bi suhbatihi in lam yu'athir bi suhbatihi la budda an yata'athar. Oleh karena itu seseorang kena hati-hati dalam memilih sahabatnya.
Karena kalau dia tidak mempengaruhi, maka dia akan terpengaruh. Nah, ini konsep asas secara logik bahwa manusia punya sisi ya, yang disempurnakan dengan bersahabat. Bahkan dengan bersahabat dia tumbuh menjadi kuat. Ini kemudian dalil Al-Quran. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kunu itu jadilah. Ya. Ma'as sadiqin, bersama orang sadiq. Kita cakap sebetulnya kun sadiqin. Tapi untuk sadiq itu mesti ma'iyah. Kun sadiqin. Tetapi tak jadi kainunah kalau tidak ma'iyah. Disuruh menjadi orang yang sadiq mesti bersama dengan orang yang sadiq. Maka ayat ini dijadikan dalil perlunya kepada suhbah. Hatta siratal mustaqim yang diminta dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah menafsirkan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi siratal mustaqim itu orang. Fasadiquna humul ladzina tamatsalu kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang shadiq adalah orang yang memerankan kitab Allah dan sunnah. Fasafat nufusuhum wa tanazzahat amma hiya alaihi akhlaqul bashar. Maka jernihlah jiwanya, bersihlah ya, dari akhlak basyariah, manusia, sifat basyariah. Pakanu bidzalika kal mir'ati safiyah allati takshif lil insani haqiqatan nafsih. Maka kawan itu, orang-orang yang shadiq itu akan menjadi cermin yang jernih yang akan menyingkap hakikat manusia, hakikat dirinya bagi manusia. Ya. Karena orang-orang yang shadiq yang disuruh kita untuk bersuhbah, jika kita punya masalah dengan dia, maka yang disikapi oleh dia sifat baik, ya, bukan sifat buruk. Bukan dia berbuat buruk terus dia berbuat buruk. Ini ya, tak akan nampak kebaikan dalam dirinya. Maka dengan dia berbuat buruk, rupanya orang-orang yang shadiq, dia berbuat baik, maka dia nampak buruk dia. Dan dia tahu bagaimana contoh baik. Sehingga keluarlah sifat baik yang ada dalam dirinya itu. Terkesan dengan kebaikan. Itulah suhbah. Tapi jika tidak, maka tak dapat. Suami istri, dia yang memang suhbah berdua, istrinya mungkin degil lah, katakan begitu. Jika suaminya punya akhlak, selalu menghadapinya, memperlakukannya dengan akhlak itu, maka si istrinya itu akan berubah kepada akhlak baik. Atau sebetulnya mana yang lebih kuat?
Jika suaminya lebih kuat buruknya, istrinya ikut. Sebaliknya, jika istrinya lebih kuat buruknya, suaminya pun ikut. Tapi jika ada yang baik dan lebih kuat kebaikannya, maka karena tadi kalau tidak mempengaruhi maka akan terpengaruh. Kita punya mentality, ya. Punya istilah kalau di Indonesia disebut punya potensi untuk, ya, potensi untuk meniru orang lain. Karena bagaimanapun setiap manusia akan bersahabat, berinteraksi, bergaul dengan orang. Kan? Dan mau tak mau dia mesti menyaksikan kebesaran Allah pada manusia itu. Kalau orang dipulaukan, diasingkan, di gua puluh-puluh tahun hingga mati tak berinteraksi dengan orang dan dia memang sangat hudur kepada Allah, oke, tak ada masalah, betul. Oke lah itu, tak dibincangkan lagi, sepakatlah kita. Tapi bila turun ke manusia, paling kurang ada istrinya, ada anaknya, ada jirannya dan semua, mula di sini dia ini hamba Allah atau hamba hawa nafsunya. Maka dikatakan bahwa tasawuf itu berinteraksi ini bukan duduk di bukit sana. Yang saya ada cerita, ada orang adik-beradik kan, abangnya di atas bukit dan selalu zikir hingga menimbulkan karomah. Sementara adiknya seorang penjual pakaian perempuan, dia punya kedai. Sudah kedai, maknanya duduk bukan dalam bi'ah, pun jual pakaian perempuan pula. Tak cukup berada di suk, dia jual pakaian-pakaian perempuan. Katanya sufi. Artinya orang tarikat lah. Maka masyarakat bincangkan macam mana abang inta dah karomat tuh. Kita sibuk dengan dunia saja. Ini orang ya, memandang bahwa wali itu mesti ada dalam masjid saja. Kalau dalam masjid jadi wali betul lah, tapi masuk mall masih tetap wali, itu yang hebat. Kalau orang duduk di masjid jadi wali, oke lah. Tapi orang masuk mall, wali pun bisa berubah iblis. Tapi bila abangnya itu turun, itu kisahkan, tengok, hilang. Suhbah. Kita perlu cermin orang yang kuat. Kita tengok macam mana kehidupannya dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, dalam keadaan macam mana pun. Tengok sahabat melihat apa? Mengiktidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada begitu sahabat diserang oleh, disakiti oleh, tiba-tiba Nabi mengatakan memang kurang ajar, khinzir, itu tak ada. Sahabat pun tengok Sayyidina Umar, hal ta'zanu li an aqtulah, la ya Umar. Kalau sekarang halal darahnya, padahal sesama muslim, baru tidak menjalankan hukum Islam sudah halal darahnya dan sudah panggil khinzir. Tak ada akhlak, tak akan berubah dari jiwa yang kerdil,
Kerdil itu maknanya rendah. Nah, kalau kita nak dunia ini baik, kita punya kebaikan sini bagi. Agama konsep di sini. Katakanlah ada masyarakat Islam, politik Islam, ekonomi Islam. Ini masih jahiliyah lagi. Masih tak kenal Allah. Apa yang dia beri? Ya. Itu tarbiyah. Itu suhbah. Itu din mesti diambil ruhani Muhammad SAW melalui sanad. Ya. Karena as-sanad huwa din. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah. Coba. Di antara orang mukmin ada rijal yang betul-betul sadaqu. Sidik, benar apa yang dia berjanji kepada Allah. Kita ini sudah berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala. Diulang lagi janji itu atau tidak di dunia ini? Seorang yang mukmin ya, kena mengenal Allah. Ya. Yaitu ibadah. Ibadah itulah mengenal Allah. Kalau ibadah macam budak kecil hanya ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud, ya, budak lah namanya. Yaitu hudur wa syuhud. Ya. Macam mana kita sujud kepada Allah yang disebut wasjud waqtarib, tetapi tidak iqtirab. Itulah ibadah yang tidak merubah dia sebagai makhluk sosial nanti. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang masuk tarekat, keluar fahsya wa munkar. Fahsyanya ada perbomohan. Munkarnya sesuatu yang aneh yang tidak kita kenal secara syariat perilakunya. Dan firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwa illal muttaqin. Hatta di akhirat nanti. Al-akhilla, persahabatan itu saling salah menyalahkan nanti di akhirat, kecuali berdasarkan takwa. Maka hatta dalam tarekat baiat ada dua, ada baiatut takwa, ada baiatus siyasah. Lihat ayat yang berikutnya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Diperintahkan oleh Allah untuk sabarlah dirimu bersama orang yang mengajak, menyeru kepada Tuhan mereka pagi dan petang, pagi dan malam. Yuriduna wajhah, karena ingin wajah Allah saja. Dan banyak lagi, wattabi' sabila man anaba ilai. Coba itu, wattabi' sabila man anaba ilai. Orang sufi mengatakan ada taubah, ada naubah. Taubat itu kembali dari mukhalafatus syariah kepada muwafaqatus syariah zahiran. Aku maksiat, tak buat maksiat lagi. Itu taubat. Ya. Kalau inabah, ya, ruhaninya kembali kepada Allah, kecenderungannya, ya, tawajuhnya dalam berbuat apapun kembali kepada Allah. Nah, kita perlu orang yang jiwanya pergi ke Allah. Kita ikuti, maka kita akan ikut jiwanya. Karena kita terpengaruh kepada jiwanya. Makanya wattabi', ikutilah sabila man anaba ilai, kata Allah.
ikuti orang yang telah kembali kepadaku. Dalam firman lain, "Tsumma stawa 'alal arsy ar-Rahman fas'al bihi khabira." Ya. Syahidnya di situ Ar-Rahman. Bertanyalah tentang Rahman itu dengan khabir. Ya. Khabir ini wali. Kalau dalam makna kontemporeri, makna khabir pakar. Digelari khabir apabila dia bukan hanya punya ilmu, tapi dia sudah meneliti, mengkaji, ya. Dan ada observasi, ada apalah. Kalau tentang tempat, maka dia ada pergi ke sana dan dia teliti. Tapi apakah orang yang kembali ke Allah yang tidak melakukan dosa, apakah berarti dia pernah pergi ke dosa? Kan tidak. Akal awam mengatakan orang yang tahu kebaikan apabila dia melaksanakan keburukan. Oh tak. Orang-orang tua yang berumur panjang maknanya dia sudah tahu bahwa keburukan itu salah. Dan dia telah merasakan akibatnya. Sehingga akalnya kemudian melihat kebenaran. Yang disebut khabir seperti itu, khibrah atau pengalaman. Tapi bukanlah ya, seorang wali itu maknanya pernah maksiat dulu atau ya, ada pengalaman masa lalu. Bukan. Orang tidak nak keburukan itu karena nafsunya ya, ditazkiyah. Dah, maka akan timbul satu pemahaman tentang perkara-perkara keburukan. Karena sudah sembuh, itu saja. Kalau sekedar dia hanya menanggung akibat buruk, ya, akan jatuh kepada keburukan lagi. Karena tidak kuat batinnya, itu hanya ya, satu idrak, satu capaian akal saja bahwa itu buruk. Tapi bukan tahakkuk. Maka wali itu diriyadhah, mujahadah, bukan kena dia miskin, dia salah, dia dosa baru jadi balita. Bukan dia kena umur 70 tahun, 80 tahun, dah banyak makan garam, banyak asam. Bukan. Umur 20 tahun jika nafsunya muzakka, maka kebijaksanaannya macam umur 90 tahun. Lebih selamat dari umur 90 tahun itu. Kalau yang 90 tahun itu hanya garam asam saja. Dia tak paham. Karena paham itu di saat hati itu bersih, maka paham itu timbul. Kalau tak, campur nafsu, campur kecenderungan, dan campur sifat basyariah yang masih ghalib. Namun karena manusia tak mengerti perkara ini, maka ketika nak cari murabi pun yang umur 90 tahun, esok nak mati. Karena kalau muda sama lah dengan saya. Tidak. Dan kemudian hadis, itu hadis boleh dibaca. Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yu'tika yani wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yahruk siyabak wa imma an tajid fihi rihan muntinah. Perumpamaan orang yang duduk bersama orang soleh dan duduk kepada orang buruk itu seperti pembawa minyak harum. Dan yang satunya seperti peniup kir, peniup dapur, api.
ubupan. Maka yang membawa minyak misik, kalau dia tidak memberikanmu minyak, kamu membelinya. Ya. Atau kita mencium harumnya. Baju pun jadi harum. Tapi penapihul kir, kalau teman kita napihul kir, imma peletiknya api itu membakar baju kita, atau paling kurang kalau tak pun bau jadi. Nah, itu Nabi membuat satu tasbih, ya, persahabatan itu. Ada satu hadis lagi di bawah itu. Rasulullah ditanya, qila ya Rasulullah, ayu julasaina khair? Mana, ya, teman kita yang baik? Man zakkarakumullahu ru'yatuh. Man zakkarakumullah ru'yatuh. Melihatnya membuat kamu ingat kepada Allah. Ru'ya maknanya syuhud, menyaksikan perilakunya. Wazada fi ilmika mantiquh. Kalau dia cakap, menambah ilmu kita. Bukan sekedar dari yang dibaca. Karena dia bincang, ya, dari hakikat, ya, amal, itu batinnya. Wa dzakkarakum fil akhirati amalu. Kalau tengok amalnya memang bukan untuk dunia, untuk akhirat. Apa yang dia buat untuk akhirat, bukan untuk dunia. Maka jika tengok amalnya, aktivitinya, Allah, orang ini nak pergi akhirat lah nih. Nah, membuat kita pun ingat akhirat. Ini julasa yang baik. Nah, kemudian di ayat hadis selanjutnya, pujian, ya, Nabi kepada orang yang bersahabat. Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya'i wala syuhada. Di antara ada hamba-hamba Allah, ada orang-orang yang bukan nabi dan bukan orang syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada. Tetapi para nabi dan para syuhada cemburu yaumal qiyamah. Siapa orang tuh? Bimakanihim, karena kedudukannya minallahi, di sisi Allah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakhabirna manhum. Bagi tahu kami siapa mereka itu. Hum qaumun tahabu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Dia adalah satu golongan yang bercinta, tahabu, tetapi dengan ruh Allah, dengan sifat-sifat mulia yang sama. Ala ghairi arhamin, bukan ikatan rahim. Dan bukan ada harta yang akan mereka saling memberi dan menerima, tak. Fa wallahi inna wujuhahum lanur. Demi Allah, cahayanya, wajahnya bercahaya. Wa innahum la'ala nurin. Betul-betul dia di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak takut ketika orang takut. Takut miskin, takut susah, takut terhina, takut kalah, takut salah. Wala yakhzanuna idza khazinan nas. Dia tidak sedih ketika orang sedih.
tidak takut kepada apa yang akan terjadi, tidak sedih kepada yang telah terjadi. Kemudian Nabi membaca ayat ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidaklah ikatan dalam suhbah melainkan mahabbah. Ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qalat, qultu ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mala 'amalahum. Seorang itu mencintai kaum dan dia tidak mampu untuk beramal kepada amalnya. Qala anta ya Aba Dzarrin ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cinta. Tidak berarti cinta itu mengikut amalnya. Sekarang yang kita cintai orang kaya, dia boleh bersedekah. Macam mana kita nak beramal? Yang kita cintai Nabi, macam mana kita tidak macam Nabi? Dalam kesemuanya. Tapi dengan cinta maka kita melakukan apa-apa yang sesuai dengan kita mencontoh Nabi. Kalau Nabi istrinya 9, nak 9 juga. Nabi kadang tak makan, tak makan juga. Tapi mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Hanzalah. Perlunya persahabatan itu untuk bertanya tentang keadaan batin. Ya. Sayyidina Hanzalah berkata, saya baca artinya saja supaya cepat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpaiku, lalu bertanya, apa kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, telah munafik Hanzalah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, subhanallah, ma taqul? Cakap apa kau? Maka aku menjawab, katanya, kami ketika dekat Rasulullah, Rasulullah terus memperingatkan kepada kita surga neraka, seolah-olah surga itu di depan mata kita. Tapi kalau kita keluar dari sisi Rasulullah, istri, anak, harta, itu telah melemahkan kita, telah membuat kita banyak lupa. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya pun merasakan perkara yang sama pula tuh. Terus Sayyidina Abu Bakar mengajak, jom kita pergi ke Rasulullah. Itu ditanya. Apa yang terasa itu ditanya. Tapi sekarang orang masuk tarekat yang ditanya, saya masa zikir, tengok kepala orang di depan itu apa? Saya masa zikir di atas rumah tuh ada suara, kertak, itu apa? Itu khayalan dia yang ditanya, karena dia nak jadi wali macam bomoh. Yang dimaksud muzakarah bertanya kepada masyayikh tentang batin, tapi batin dia merasa soleh, tak ada lagi pertanyaan. Apa yang ditanya? Saya sudah soleh. Sahabat punya kejujuran. Tapi ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan semua itu. Maka Rasulullah menjawab, wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan salasa marrah.
demi yang jiwaku berada di tangannya. Jika engkau berdawaman, apa berdawaman? Berterusan atas apa yang engkau rasa ada ketika di sisiku dan ketika dalam ingat zikir, maka malaikat akan bermusafahah kepadamu, artinya akan melindungimu di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Artinya di dalam dan di luar rumah, di saat sendiri dan bersama, malaikat akan melindungi. Kalau kita selalu ingat kepada Allah di mana-mana pun, ya. Tetapi ya Hanzalah sa'a. Tapi bukan selamanya. Sikit. Waktu sedih, waktu rindu, waktu ya. Nah itu dalam hadis contoh bahwa para sahabat itu ya, bukan hanya mendengar ayat Al-Quran, bukan hanya tengok amalan Nabi, tetapi ya, dia muzakarah, bertanya pada sahabatnya Rasulullah SAW akan kejadian apa yang ada di dalam ini. Ya, pasal ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli, selesai. Ya. Tapi batin. Hadis ini dan lain-lainnya banyak menjelaskan tentang pentingnya suhbah dan pengaruhnya kepada jiwa. Karena suhbah itu merupakan jalan, ya, cara yang praktikal untuk islah dan untuk melakukan tarbiyah. Tarbiyah bukan dengan baca, tetapi dengan apalagi dalam hadis Hanzalah itu sangat jelas bagaimana duduk bersama Rasulullah itu akan melahirkan di hati cahaya keyakinan dan akan membersihkan jiwa dan seterusnya. Wa hakadza mujalasatu wurrasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhbatuhum. Begitu juga bersahabat, mujalasah kepada para pewarisnya, tuzakkin nufus, membersihkan jiwa, wa tuzidul iman, ya. Dan juga wa tuqizul qulub wa tuzakkiru billah, ya. Menyadarkan hati, mengingatkan Allah. Wal bu'du anhum yurisul ghaflah, jauh dari mereka membawa ghaflah. Wansighalul qalbi bid dunya, membuat hati sibuk dengan dunia. Wa mailuhu ila muta'il hayati zailah, dan cenderung kepada kenikmatan hidup yang segera hilang, segera lenyap. Nah dari situlah manusia dianjurkan untuk mengenal uyub dirinya. Tapi orang tak mampu melihat uyub dirinya. Ada umpama, ya, mata ini di wajah, di mana mata itu boleh melihat jauh dan dekat dan boleh membedakan segala sesuatu, tetapi dia tidak dapat melihat matanya. Atau ada lagi kotoran di lupuk mata tak nampak, tapi di seberang lautan nampak. Nah, jauh sangatlah seberang lautan. Nah maka perlu adanya cermin yang menunjukkan kita salah. Coba jika kita berbuat jahat, orang itu berbuat baik, kita nampak salah tuh. Allah. Kalau nak bersahabat lah. Ya. Orang tua kepada anak, jika nak mengatakan kepada anak itu salah, maka orang tua selalu berkata dan berbuat yang benar.
sebagai cermin bahwa itu salah. Tapi kalau misalnya orang berbuat salah, misalnya orang marah, kita pun marah, tak ada cerminnya. Ya. Tapi bila orang tuh marah, dia senyum, baru dia nampak dirinya bahwa dirinya buruk. Seperti ada kisah yang cerita seorang perempuan yang mengaji, ya, istrinya itu suaminya minum, zina, ya, judi, balik pukul istri, ya, bahkan suruh istri berhenti mengaji, istrinya melawan. Ya. Bahkan tuh suami yang macam itu cakap, kamu durhaka dengan suamimu. Istrinya pun cakap, tak adalah bang durhaka macam abang ya, seperti ini iblis. Oh. Mana yang lebih iblis, suaminya ke istrinya? Istrinya lah. Ya. Kalau suaminya memang buruk lah, tapi istrinya mengaku mengaji buruk pula. Ya. Ngaku soleh tapi buruk, itu buruk. Tak jadi cermin orang baik ini. Nah, itu namanya cermin yang mengatakan akan keburukanmu dan menerangkan, menyatakan keburukan dengan perbuatan itu lebih kuat daripada dengan perkataan. Mungkin terkadang orang menerima perkataan berat karena bukan jiwa yang baik, tapi dengan perbuatan orang itu akan malu dan kemudian merubah keburukannya. Itulah murabbi. Itulah mursyid. Nah, ini mursyid selalu mengata orang lain, peninglah. Oh, ini tak benar, itu tak betul, ini tak. Kalau cakap yang baik dari Allah, yang buruk dari mana? Semua dari Allah. Itu rahmat, ini hikmah. Allah ciptakan bukan batil, bukan main-main. Karena di tangan Allah tak ada hanya kebaikan saja. Keburukan hanyalah lawan kebaikan. Padahal kebaikan dan keburukan hanyalah ciptaan, bukan hakikat kebaikan. Allah nak tunjuk ini dengan itu. Dua-dua ciptaan Allah. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak melakukan keburukan, tapi dia kembali kepada Allah karena perintah Allah. Itu saja. Orang yang syuhud Allah meskipun dalam maksiat, tapi dia tahu bahwa Allah memerintahkan kebaikan, maka dia berbuat kebaikan. Karena rahmat Allah lebih luas daripada marahnya, maka janji Allah kepada kebaikan pasti dipenuhi. Tapi ancaman Allah belum tentu dilaksanakan. Itulah hati yang bersih. Imam Al-Ghazali memberikan pilihan 4 untuk agar kita melihat aib kita. Yang pertama, kita balik yang saya balik nak balik yang keempat. Yang keempat, yukhalitun nas. Kalau nak tahu keburukan kita, bergaulah dengan orang. Karena orang ada pemarah, ada pendengki, ada pendendam, ada buruk sangka. Apabila kita bergaul dengan orang, kalau kita punya nih keburukan semua, maka kita akan punya, ya, semua keburukan yang ada pada orang lain itu. Dia akan berburuk sangka kepada orang yang berburuk sangka. Dia akan marah kepada orang yang marah. Dia akan gibah kepada orang yang gibah. Ini orang yang tak dapat belajar dari orang. Maka orang makin teruk. Tapi Imam Al-Ghazali suruh, kau nak tahu nafsumu tuh, ada semua dekat sini. Jom pergi tengok orang. Nanti kau jumpa orang pendengki, penggibah, peng. Tengok Allah, adalah semua tuh padaku tuh. Maka ya Allah, aku tak nak macam mereka orang.
Kalau hebat tak perlu cari wali, cukup orang ramai ini boleh jadi ya, mursyid kita yang membimbing kepada keburukan. Karena yang namanya aktsaruhum la ya'lamun, la yaqilun, la yu'minun, la yafhamun, la ya. Tapi yang qalil-qalil itu adalah yang baik. Tapi sedikit orang yang boleh belajar dengan orang ramai. Ya. Kita mungkin tak orang yang tidak marah. Ya. Tapi bila bertemu orang yang pemarah, kita jadi pemarah. Sebetulnya bukan pemarah pun. Kita bukan pun pendengki. Ada orang yang mendengki kita, kita dengki pula. Nah, tak mampu orang ini untuk menjadikan pergaulan ini mursyid. Yang kedua ke atas, kalau tak mampu, maka dia mesti mengambil pelajaran untuk mengenal keburukan dirinya dari lidah musuh. Yang namanya musuh itu cari yang buruk-buruk. Kalau yang baik di kita tak dibincangkan. Kalaupun misalnya kamu kenapa benci dengan dia? Dia tuh baik, dia buat gini. Allah, dia buat gitu pun ada. Maka yang dia bincangkan, coba tengok. Dulu dia buat ini buat ini. Yang buruk-buruk, yang baik. Jika musuh mencari-cari yang buruk-buruk dengan kita, berarti musuh bercakap jujur. Terimalah apa kata musuh itu. Yang ada, kita mencuri dan musuh kita tahu pun kita tak mengaku. Ya. Kalau musuh yang cakap. Jadi jarang orang yang boleh menjadikan musuh sebagai mursyid. Tak payah belajar dengan musuh. Kita kan disuruh belajarlah dari musuh. Yang ketiga itu, kalau tak cari sahabat, kawan lah ya, yang boleh nasihati kita. Tapi kebanyakan orang jika kawan seumur, sama ya, satu geng misalnya, kalaupun dia bagi nasihat, kamu samalah dengan aku muda, janganlah sombong sangat, ya, urus saja dirimu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau tak juga cari seorang yang kamu anggap ilmunya lebih baik, amalnya lebih baik, umurnya lebih tua misalnya, ya, akhlaknya lebih baik dan semua, jadikan dia suhbah. Kalau dengan mereka juga tak, ya, tak tahu manusia atau iblis ini, saya tak tahu. Mungkin dia Firaun atau Namrud atau Abu Jahal. Berarti maknanya dia tak nak memperbaiki dirinya. Ini faedah suhbah. Ya. Banyak di sini dijelaskan. Di mana intinya ketika orang bersama dengan orang dan berinteraksi bersamanya, maka dia akan tahu kebenaran pahaman dia, pemikiran dia, akhlak dia. Ya, dia akan melihat kesalahan-kesalahan dia. Itu apabila bersahabat. Berapa banyak kita memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki ya, matlamat kita ketika bersama dengan orang-orang yang baik, tapinya kita merasa kurang karena selalu jumpa orang yang lebih alim, lebih soleh, lebih terus. Ya. Nah ini suhbah. Kemudian dalil pentingnya suhbah dari perkataan para fuqaha. Ya. Dari perkataan para fuqaha. Jam
Pukul berapa? Dan para muhaddisin, itu Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan lebih utamanya seorang salik sebelum sampai kepada ma'rifat itu, hendaklah dia senantiasa melakukan perintah ustaznya, ustaz yang menghimpun sisi syariat dan hakikat, karena dia dokter yang a'zam. Maka dengan ma'rifat zauqiyahnya dan hikmah-hikmah rabbaniyahnya, dia akan memberikan seluruh tubuh dan jiwa apa yang sesuai untuknya dengan kesembuhan dan kemaslahatannya. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika membahas tentang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, beliau menafsirkan ini menunjukkan bahwa murid tidak ada jalan untuk sampai kepada maqam hidayah ihdinas, melainkan iktidak kepada syaikh yang memberikan hidayah kepada dia, kepada jalan yang lurus dan menjauhkan dia jatuh kepada kesalahan. Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, kun kama kana khiyaral khalqi khalifah ilmin tabi'an lil haq, jadilah engkau seperti makhluk yang terbaik, ya, dia mengikuti hilm dan mengikuti Allah. Sifat hilm, halim, artinya bersifatlah seperti sifat-sifat akhlak yang sebaik-baiknya makhluk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai wa idza kanatil mujahadah ala yadi syekh minal arifin kanat anfa halu rajulin fi alfi. Itu ada ungkapan halu rajulin fi alfi rajulin anfa min wa'zi alfi rajulin fi rajulin. Hal itu adalah keadaan jiwa yang penuh dengan akhlak. Seorang saja itu berguna bagi 1000 orang. Tapi nasihat 1000 orang belum tentu. Kita punya guru 1000, belum tentu. Kalau hanya guru apa yang dia dengar, belum tentu berubah kita. Kemudian perkataan Arifin, Imam Al-Ghazali, mimma yajibu fi haqqis salik tariqal haq an yakuna lahu mursyid wa murabbi liyadullahu ala tariq. Salah satu kewajiban bagi hak seorang salik